Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali di acara ngaji coy atau yang disingkat ngaco. Ngaco. Singkat tapi kita aneh kok piye ya. Acaranya memang luar biasa. Dan luar biasa juga acara ngaji coy ini selalu hadir di bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah kita adakan rutinan setiap bulan Ramadan ini, kalau nggak salah yang kali kedua, tahun kedua Ramadan. Jadi semoga saja bisa rutin setiap tahunnya. Amin. Dan alhamdulillah saya Onji di sini, saya tidak terlihat lah ya. Ini ada teman rekan ya, ada rekan. Yang pertama bisa saya kenalkan dulu, ada rekan Lili selaku ketua. Bagaimana kabarnya rekan Lili? Alhamdulillah Sehat ya? cukup Sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, penuh ya. Selanjutnya ada Gus atau rekan Manan. Assalamualaikum rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya? Alhamdulillah aman, sehat sentosa. Alhamdulillah sehat sentosa. Dan Baru juga pulang dari Jogja. pulang dari Jogja ya. Dan juga untuk teman-teman juga yang lagi nonton streaming, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Dan juga untuk puasanya semoga saja penuh lancar seperti itu. Kali ini kita ada tema khusus juga, yang kemarin setiap kali pertemuan memang khusus ya. Tema kita hari ini adalah Ramadan, antara ibadah dan kerinduan. Jadi tema ini kita ambil dari beberapa materi yang kemarin sudah disampaikan di acara ngaji coy. Jadi ini tema kelanjutan sebenarnya, dan ini sangat anak muda banget, ya kan? Ramadan antara ibadah dan kerinduan. Jadi apa sih yang harus kita ambil di setiap momentum bulan suci Ramadan ini? Pastinya akan ada sisi kerinduan di situ, dan tidak lepas juga ibadah yang selalu kita berlomba-lomba, karena ini bulan yang sangat penuh dengan kelipat gandaan pahala. Jadi ibadah yang selalu kita lakukan sampai berlomba-lomba saking semangatnya untuk menggapai pahala yang berlipat ganda tersebut. Kita ke rekan Manan. Ini kalau kita Rekan Lili gimana? kita bisa ini ya, tiktokan saja di sini. Kita ke rekan Manan ya. Kalau kita mengartikan antara dua arti, ibadah dan kerinduan, ini sebenarnya hampir menjadi satu, karena ini ibadah dan kerinduan ini include-nya di bulan suci Ramadan. Oke, rekan Manan. Kalau saya pribadi pribadi mengartikan tema ini, yang namanya kerinduan atau tadi kan temanya antara Ramadan antara ibadah dan kerinduan ya. Jadi kata antara itu kan berarti Ramadan itu ma bainahuma, di antara keduanya, yaitu antara kerinduan dan ibadah. Jadi dua hal tadi itu ada pada Ramadan, dan Ramadan itu saling berkorelasi satu sama lain dengan ibadah dan kerinduan. Kalau dari sudut pandang ibadahnya, mungkin teman-teman mungkin yang mendengarkan juga, atau Mas Onji terus Mas Lili pasti sudah hafal ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai seterusnya. Itu kan bentuk perintah Allah, bentuk perintah Allah ya untuk kita menjadi hamba yang beribadah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita kan diseru atau dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada dua konteks, yaitu
seruan yang ditujukan untuk fisik kita untuk berpuasa, dan seruan kepada hati kita yang ditujukan agar kita bertakwa. Nah, kayak gitu. Itu jadi untuk konteks ibadahnya seperti itu. Nah, sementara kalau Ramadan sendiri kenapa kita kaitkan atau kita kontekstualisasikan dengan makna kerinduan. Jadi nggak tahu nanti mungkin ini akan disinggung, tapi akan saya singgung sedikit bahwa yang melatar belakangi tema ini adalah ada salah satu hadis itu al jannatu mushtaqu ila arba'ati nafar, yaitu surga itu merindukan 4 golongan, dan golongan keempat itu diantaranya adalah as-shaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi bahasanya itu kan nggak mungkin surga rindu, itu kan nggak mungkin karena surga itu bukan makhluk hidup yang berakal. Jadi itu adalah bentuk personifikasi lah bahasanya, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu majas akli atau isti'arah makniyah itu. Jadi Allah itu yang memiliki surga itu merindukan 4 golongan itu, yaitu orang yang berpuasa, salah satunya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu mungkin kalau menurutnya Asli gimana? Oke. Ini sangat jelas sebenarnya tadi yang dijelaskan oleh Iya, rekan sudah. Manan. Selengkap Ini kita. sudah mewakili arti tentang ibadah dan kerinduan itu tadi. Oh, ya. berarti langsung closing aja gitu. Kalau Ya, ini saya kepengen nambahkan. menambahkan di subtema pada kali ini, yaitu Ramadan, Iya. antara ibadah dan kerinduan. Itu tidak jauh dari temanya. Untuk ibadah itu bentuk kita untuk mendekatkan diri lah, untuk mengabdi lah bahasanya. Kalau bahasa saya itu mengabdi kepada Tuhan. Dan untuk konteks kerinduannya ini bentuk cinta kita kepada Tuhan itu, maka dari itu kita juga memiliki rasa kerinduan. Dan momentum itu tumbuh, dan biasanya pada umumnya itu lebih tepat di bulan Ramadan gitu. Iya, benar. Untuk Hmm? untuk di dalil-dalil dan hadis-hadisnya nanti Gus Gus mawon. Mawon, ya. Enggak juga sih. Aku hanya Orang yang tawadu teman umum aja lah. di awal tuh biasanya nanti meroket di akhir. Dan memang kita ambil tema ini karena kita tadi sudah dijelaskan oleh rekan Manan bahwa di antara 4 golongan manusia yang dirundungkan surga, kalau sebenarnya tadi sudah dijelaskan surga itu tidak berakal ya. Jadi sebenarnya itu ada 4 poin dari di antaranya satu yang disebutkan tadi adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu salah satunya. Jadi masih ada 3 yang memang itu harus kita jelaskan juga di sini buat anak muda banget teman-teman di sini. Kalau kita sudah dapat 1 ya, itu jadi kan puasa di bulan suci Ramadan itu sudah menjadi satu dari itu yang dirundungkan surga. Oh iya. Nah, ini masih ada 3, ini juga perlu diketahui oleh teman-teman semua, rekan dan rekanita yang lagi nonton di sini. Mungkin juga teman-teman nanti juga bisa menambahkan ataupun ikut gabung di sini ya melalui YouTube, kanal YouTube kita di PC PNWNU Rembang. Dan 3 di antaranya itu bisa dijelaskan mungkin rekan Lili. Mungkin rekan atau Gus Manan mawon. Gimana non? Kersane tadi kan sudah dijelaskan, Dijelaskan ada satu. di hadis ya. Lempar-lemparan. Jadi Biar lebih jelas gitu ya. Atau penontonnya saja yang menjelaskan. kalau Itu agak nanggung gitu ya, loh. oke. Biar nanti saya yang ngelempar hadisnya terus yang jelasin Mas Lili aja. Jadi hadisnya kan al jannatu mushtaqah ila arba'ati nafar, yaitu rindu itu surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama yang diterangkan di situ itu lali waduh ya. Ya talil Quran yang pertama. Talil Quran yaitu orang yang membaca Quran. Terus kedua yaitu hafizil lisan.
orang yang menjaga lisannya, tentu menjaga dari perbuatan-perbuatan yang kotor atau perkataan yang kotor atau maksiat. Terus yang ketiga itu mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ji'an itu dari kata jauh itu kan lapar. Nah, mut'imul ji'an. Yang keempat itu as-shaim fi syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Dan kemungkinan kita bisa mendapatkan 4 atau bisa termasuk dalam golongan 4 tadi itu hanya pada bulan Ramadan. Karena kalau di bulan lain mungkin kita bisa membaca Quran, istiqomah, mungkin bisa sedekah, bisa memberikan orang lapar makan, bisa menjaga lisan kita. Tapi belum, kan nggak bisa puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, kan nggak mungkin. Kecuali Mas Lili kayaknya pernah puasa Ramadan di bulan Ramadan dalam konteks kodok mungkin. Oh, itu sering. Kalau itu. Makanya ini saya tadi ingin lebih jelasnya tadi ke Gus Manan, karena kalau kita kupas satu-satu ini memang ada satu poin yaitu membaca Al-Qur'an. Nah, karena di sini sebenarnya juga spesial di bulan Ramadan karena dilipat gandakan pahalanya. Makanya banyak khataman di mana-mana, terus Darusan biasanya. darusan kan? Ya. Darusan di mana-mana itu salah satunya karena memang pahala di sini 10 kali lipat ya kalau nggak salah. Ya, Kalau dilipat saya gandakan, ya dilipat gandakan. Artinya kalau di bulan-bulan biasa itu satu pahalanya 1, dan khusus di bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahalanya. Jadi makanya satu hurufnya saja itu pahalanya 10 kali lipat digandakan. Makanya apa yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ini ya tadarus, terus tadi juga yang kedua menjaga lisan. Menjaga lisan ini juga sebenarnya hal yang sulit. Kalau puasa seperti ini, kalau bengong, bengong kan nggak mungkin. Pasti kalau ketemu kayak gini, salah satunya gibah. Nah, itu Mending tidur, mending motivasi Mas Lili. tidur. Mending tidur, tidak resiko. Tidak resiko. Itu menjadi solusi ya. Ya, solusi terbaik Tidur itu. itu lebih Salah satu bentuk ibadah terbaik pada akhir zaman. Untuk menghindari maksiat ya. Iya. Masuk akal. Oke. Itu menjaga lisan. Yang ketiga adalah tadi puasa. Sebelum puasa memberi makan orang yang lapar. Makan orang yang lapar. Baru yang terakhir adalah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini adalah 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Dan saya ingin bertanya ini Gus, untuk yang ketiga tadi. Moderatornya ini yang tanya. Oh iya. Kan nggak apa-apa. Aku kan belum tahu. Biar aku lebih paham. Oke. Siap. Mumpung Gus gini. Iya. Ini nanti untuk rekan-rekan yang Berasa mulai. ingin bertanya langsung di komentar aja. Nanti bisa dijawab oleh Gus di. Ini Gus ini Enggak. kebenaran di bidang bidang dakwah. Nanti kalau ada komentar dan ingin ditanyakan nanti langsung di komentar aja di YouTube PC Ibnu. Ojo lali subscribe. Sekalian promo nih Gus. Oke. Gratis soalnya. Ini untuk Saya coba jawab tapi tidak saya jamin akan terjawab. Oh iya. Ini yang ketiga tadi kan memberi makan, memberi orang yang kelaparan gitu ya. Itu konteksnya di sedekah atau memberikan anak-anak santunan ke anak yatim gitu. Sebenarnya kayaknya kalau saya lihat nggak ada bedanya ya. Maksudnya memberikan ke anak yatim santunan kan nanti kan ujungnya juga sedekah kan. Oh, iya. Kecuali sampean ngasih makan orang yang kelaparan yang benar-benar lapar karena puasa siang-siang sampean kasih makan itu gimana itu? Beda kasus. Otaknya berpuasa. Iya, di bulan Ramadan sampean baca hadis itu terus tiba-tiba siang-siang lihat Orang kan 4 paket gitu loh. 4 paket lengkap di bulan Ramadan. Ya, kalau dilihat dari apa ya, 2 contoh tadi yang memberikan makan maksudnya mungkin kalau di sini konteksnya memberikan takjil sama santunannya ya kayaknya sama aja ya. Maksudnya itu sama-sama bentuk sedekah. Ya, sedekah.
Maksudnya sedekah kan itu apa? Membagikan sebagian dari harta kita itu maksudnya sedekah itu. Terus yaitu kemungkinan hal-hal tadi keempatnya itu bisa include di bulan Ramadan semua gitu. Kalau apa namanya? Kalau di luar bulan Ramadan ya hanya paling enggak 3 lah, paling banyak 3 karena Shaim syahri Ramadan kan ya emang cuma di puasa Ramadan di bulan Ramadan itu. Itu kan apa ya? Allah merindukan kalau bahasanya sih surga merindukan orang 4 golongan itu maksudnya kan orang yang ibadahnya seperti itu, maksudnya beribadah seperti membaca Al-Quran, beribadah sedekah, terus menjaga lisannya, puasa, itu dirindukan oleh Allah di surga. Itu kan berarti antara ibadah dan kerinduan itu sebenarnya bukan hal yang kontradiktif, tapi ya berhubungan lah, saling berhubungan. Bahkan Allah sendiri kan di hadis qudsi, salah satu hadis qudsinya itu dikatakan semua amal manusia anak Adam, kullu amal ibni Adam itu lahu, kembalinya kepada manusia itu sendiri, kecuali apa? Kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa itu hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat ya Mas Lili ini punya cewek, ibarat saja. Ibarat saja itu punya cewek. Ini hanya ibaratnya. Kalau punya beneran nggak tahu saya, ini hanya contoh. Kalau kalau ini hanya contoh. Ibarat punya cewek. Kalau punya cewek kan pasti lebih suka sesuatu yang intim berdua kan Mas. Ingin dinikmati cuma berdua. Nah, ibaratnya itu puasa itu adalah dimana kita Allah itu menginginkan hambanya itu untuk bermesraan dengan kita kayak gitu. Karena ya tadi itu karena puasa itu ya urusanku dengan urusanku sendiri maksudnya kalau yang amal yang lain itu kan untuk anak Adam itu sendiri, tapi kalau puasa itu ya Allah dan makhluknya. Karena kalau kita lihat-lihat juga dan ada hadisnya pun itu puasa itu adalah amal yang sangat sulit kemungkinan orang itu untuk riya. Ya. Di antara beberapa amalan di antara amalan atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi ya yang tahu ya cuma Allah. Kalau kita samanya sholat itu kan mungkin saja bacaan iki fasih-fasihke utawa sholat disuwek-suwekke ning ngarepe maratuwa kan calon maratuwa masuk akal kan itu. Atau kalau apa jenenge haji kan orang yang haji itu kan biasanya sangat mungkin sekali atau kemungkinannya sangat besar sekali untuk riya. Tapi puasa coba. Sampean kalau puasa terus sampean riya puasa gimana? Yo, kan gampang, Gus. Terus abape mau kamu gitu. Ya enggak. Kan biasa sekarang itu banyak ya. Itu di waktu apa itu sahur. Buat status sahur dulu itu kan salah satu. Itu kan tidak menjamin bahwa dia puasa. Puasanya itu diriakannya kayak gimana? Dipamerkannya kan sesuatu yang mungkin kalau saya sendiri kalau saya umpama saya bisa berpuasa terus saya punya niatan untuk riya ya. Saya akan memutar cara supaya orang-orang tahu bahwa saya itu puasa. Nah, mungkin itu bisa lambung di ronsen juga. Nah, itu jadi mungkin nanti penonton bisa memikirkan mungkin tips-tips riya tips riya di bulan puasa. dalam berpuasa itu. Karena itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu ya yang tahu ya hanya orang itu sendiri dan Tuhannya yaitu Allah kayak gitu. Jadi ya tadi bentuk sebuah bermesraannya Allah dengan hambanya itu ya puasa. Kalau kita ngomongin tentang tadi pahala, apakah juga ini Gus atau misal kita melakukan kesalahan ataupun dosa ini juga berlipat ganda tidak di bulan Ramadan? Karena kan kita ini yang saya tahu juga bahwa sering kita jumpai kalau pahala berlipat ganda. Nah, ini untuk dosa apakah kalau melakukan ini ya di bulan Ramadan larangan-larangan perintah Allah itu termasuk dilipat gandakan enggak nih dosa? Karena ini sangat-sangat berkesinambungan antara pahala dan dosa.
Ya tentu tentu halnya seperti itu ya. Maksudnya kalau diibaratkan lagi ya, ketika sampean di saat bermesraan dengan pasangan sampean, terus tiba-tiba sampean berkhianat, itu dosa kan maksiat ya. Maksiat itu eh, aso itu akar katanya itu artinya durhaka atau berkhianat, mengingkari durhaka itu. Nah, sampean kalau sedang berhubungan, berkomunikasi dengan kekasih sampean atau pacar sampean katakanlah, terus sampean atau pacar sampean itu tiba-tiba berkhianat akan kepercayaan yang telah sampean berikan, tentu akan murka kan sampean kalau pacarnya sampean atau kekasih atau konteksnya istri lah, kalau itu pasti akan murka juga seperti itu ya. Tentu tentu saja resiko ya, benar katanya Mas Ridi, tidur nggak resiko itu. Berarti jika dilipat gandakan itu ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan juga. Nah, tadi jelas untuk menjaga juga berarti ya. Selain kita lomba dalam kebaikan, juga menjaga jangan membuat dosa di bulan suci Ramadan ya. Nah, kita kembali lagi rekan dan rekan kita di bahasan ini karena memang ini waktunya khusus, jadi teman-teman bisa kirim pertanyaan ataupun apa di kolom komentar di kanal YouTube ya. Dan ini acara dialog Ramadan mungkin nanti akan bisa kembali lagi mungkin di tahun selanjutnya. Nah, artinya kita ada di akhir bulan Ramadan ini, Mas Lili dan Gus Manan. Jadi akhir Ramadan ini kalau saya artikan adalah ada potensi kita senangnya, yaitu mengambil atau mencari malam Lailatul Qadar ya. Malam dimana di situ yang ditunggu-tunggu atau dicari-cari oleh semua umat muslim di dunia ya. Karena malam tersebut adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan ya kan. Nah, dan juga tentunya kita melihat banyak ulama-ulama menangis, artinya menangis karena akan ditinggal bulan suci Ramadan yang kontekstualnya yaitu belum tentu kita mendapat kembali bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Makanya di sini juga perlu kita kasih tanda kutip, bisa kita mencari malam Lailatul Qadar, dan juga kita juga meskipun itu dirahasiakan ya, malam Lailatul Qadar itu belum tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya ini rahasianya Allah seperti itu. Makanya kita disuruh untuk dianjurkan untuk beribadah di malam hari yang tentunya di situ ada malam khusus di mana umat bisa mendapatkan malam itu kalau memang itu bertepatan malam Lailatul Qadar. Nah, ini Gus, kalau kita melihat kontekstualnya malam Lailatul Qadar ini kan karena di akhir Ramadan nih ya. Mungkin kalau kita hitung 10 hari. Ya, 10 hari. 10 hari menjelang akhir bulan Ramadan. Ini kan kalau kita lihat di media sosial yang sering kita lihat ini kan banyak juga yang referensinya kitab atau ini ya, kitab dari pendapat dari Imam Ghazali. Pendapat dari Imam Ghazali bahwa di yang saya ingat-ingat bahwa kalau mulai puasanya di bulan Kamis itu malam Lailatul Qadarnya di tanggal 25 kalau nggak salah nih ya. Jadi ini merupakan sebuah momentum. Kalau kita yakin di situ ada malam Lailatul Qadar, berarti tanggal 25 ini khusyuk banget ini. Nah, ini seperti apa nih Gus? Boleh kita meyakininya dan juga tentu seperti apa? Ini untuk cara ibadah supaya memanfaatkan di malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, untuk meyakini seperti itu sih sebenarnya sah-sah saja. Maksudnya sesuatu yang nggak ada salahnya. Tapi kalau kiai-kiai kita dari zaman dulu ya, walaupun itu pendapat Imam Al-Ghazali, tapi masih sifatnya spekulatif. Maksudnya walaupun itu didasarkan dengan ilmu, tetapi masih spekulatif. Jadi untuk menjagani bahasanya apa ya, mengantisipasi supaya kita dapat Lailatul Qadar itu ya kayak gimana ya?
selama bulan Ramadan ya ibadah kita dimaksimalkan itu. Jadi jangan hanya pada tanggal kasarannya ya tadi kalau Kamis awalnya terus malam 25 itu ya Iya. enggak, itu hanya pendapat dari Imam Ghazali yang Ghazali. sifatnya spekulatif dan belum pasti, masih nisbi lah, masih relatif, belum sesuatu yang mutlak, yang absolut. Nah, kayak gitu. Tapi saya cuma pengen ini sih, karena tadi sudah disinggung ya, banyak ulama-ulama yang sedih atau ulama-ulama yang merasa ya ketika berpisah dengan bulan Ramadan itu merasakan kesedihan yang mendalam itu sebenarnya ulama-ulama yang merasakan kebahagiaan karena datangnya bulan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, dan bisa melewati bulan Ramadan itu sebenarnya juga banyak. Bahkan kalau konteksnya ini kita kembali ke tema yaitu tentang tentang kerinduan. Kerinduan itu kan jadi kita ibaratkan saja bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita bermesraan kepada Allah. Jadi ulama-ulama dalam pendapatnya itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa muncul pertanyaan seperti ini dulu terlebih dahulu. Apakah kerinduan itu dapat terobati ketika adanya pertemuan atau justru makin bertambah? Jadi ulama-ulama berpendapat ya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa ketika bertemu dengan kekasihnya, maka orang yang rindu itu akan terobati, karena diibaratkan itu rindu itu safarul qalbi ilal mahbub, yaitu perjalanan hati kepada orang yang dicintainya. Maka ketika sudah bertemu ya kegembiraan memuncak pada dirinya itu. Itu pendapat yang pertama. Ketika ya bisa kita kontekstualisasikan ya, kita implementasikan pada puasa ini, ketika kita bisa melewati dengan sungguh-sungguh, tentu dengan ibarat kalau kita bermesraan kan harus quality time banget kan, kita habiskan dengan tadarus, dengan beribadah ya, itu kita lewati, kita ya merasa senang, itu wajar saja. Tapi yang merasa sedih ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan itu juga ada pendapatnya bahwa rindu itu ada kalanya justru semakin bertambah ketika adanya pertemuan. Yaitu kalau ulama-ulama itu mengibaratkan pertemuan dan kerinduan itu ibarat api yang bertemu dengan sumbunya. Maka ketika telah bertemu justru baranya akan semakin menggelora itu, semakin besar. Ya itu sebenarnya sah-sah saja sih dua-duanya. Mau kita merasa artinya kita bisa menjadi salah satu di antara dua pendapat tadi. Ya bisa saja sih. Makanya banyak pendapat ulama tadi tentang bulan suci Ramadan ini, artinya kita bisa mengambil atau bisa melihat dari salah satu ulama tadi, ada yang memang benar-benar quality time banget ya. Quality time sangat-sangat sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini dengan beribadah, tentunya harus sampai meyakini bahwa sangat-sangat mendapatkan nih bulan suci Ramadan. Ya, ada yang kebahagiaannya sehingga merasa bahagia pada akhirnya. Nah, dan juga mungkin lebih tepatnya kalau di kalangan anak muda itu di 10 akhir ini mungkin ada kalanya mungkin ini ya, mungkin sungguh-sungguhnya malah justru mulai menurun. Nah, kalau Mas Lili sendiri kalau melihat anak-anak sekarang ya, mungkin lebih jelasnya kalau sudah semakin lama itu ya semakin menurun. Nah itu karena mendekati Idul Fitri. Masjid mulai sepi, terus tempat perbelanjaan mulai ramai. Nah, tempat perbelanjaan itu kan makin banyak itu ya menjelang Idul Fitri. Iya betul. Nah kalau dilihat dari kalau kita lihat itu sendiri, berarti kan ini salah satu hal yang beda antara bagaimana kita dicontohkan para ulama tadi sangat ini, terus kita melihat juga ada sisi di mana anak-anak muda mungkin yang dalam arti yang
masih kurang seperti tadi yang dicontohkan tadi kan, hal-hal yang baik itu. Nah makanya Mas Lili, ini hal-hal seperti ini bagaimana nih untuk pendapat Mas Lili supaya anak-anak muda ini bisa mencontoh para ulama yang sangat-sangat quality time, bisa mendapatkan 10 akhir di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Ini di 10 terakhir bulan Ramadan ini ya, itu untuk mengantisipasi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri, karena Lailatul Qadar itu kan tadi sudah jelas rahasia Tuhan, Ya, betul. rahasia, dan di Lailatul Qadar ini itu di malam ganjil ya, di Ya, malam ada- ganjil ya Gus, Ada yang berpendapat seperti itu. di malam ganjil dan di 10 terakhir bulan Ramadan, untuk mengantisipasi apa ya namanya, bahasanya itu mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ya, istiqomah ditambahkan, itu istiqomah ditambahkan untuk beribadah kepada Allah di akhir-akhir bulan. Kita kan apa ya, sering lupa bahwasanya itu akhir itu lebih penting daripada awal. Seperti kehidupan pun, akhir kehidupan pun lebih penting. Kalau akhir kehidupan itu baik ya, meninggal juga baik gitu. Kalau awal pun buruk, kalau akhir baik itu kan meninggal juga termasuk tergolong orang baik gitu. Artinya Dan- jangan sampai ada penyesalan. Ya, Gitu ya. dan di apa ya, di Lailatul Qadar ini itu momentum akhir bulan ya, akhir bulan di 10 hari terakhir, dan di sini untuk mengantisipasi dan untuk yang apa ya, tadi ditanyakan cara kita untuk bisa mengikuti para ulama itu ya, itu kita dari diri kita sendiri untuk meningkatkan di akhir Ramadan ini dalam apa ya, beribadah lah gitu. Dari Mungkin selaku mungkin banyak penonton nih, anak muda yang hari ini lagi menonton ini, Mas Lili, salah satu hal yang mungkin tadi kan sudah dicontohkan, ada Usmanan juga, bahwa ulama di beberapa hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kan 10 hari bulan suci Ramadan ini kan sangat tidak mau kelewatan di setiap waktunya dengan ibadah. Nah, mungkin anak muda mungkin bisa diingatkan juga ya melalui beberapa acara ini ya. ya, Salah satunya kan kita mengingatkan juga mengingatkan Jangan kepada diri terlewat. kita dan kepada rekan-rekan tentunya diri semua kita, dan juga itu nanti- untuk terus meningkatkan, khususnya di akhir bulan Ramadan ini dalam beribadah. Tidak apa ya, tidak apa itu mendekati Lebaran terus tidak puasa, terus taraweh semakin jarang, itu kan apa ya, penyakit pada kaula muda. saya sebenarnya sih juga gitu, tapi Juga gitu juga gitu. iya juga gitu, kadang itu ini taraweh, tapi memang kalau itu kita kan lihat kadang di lebih kurang lah. di Itu saya menyampaikan diri saya Oke, sendiri, oke. dan untuk mengantisipasi itu kembali ke diri kita masing-masing gitu, untuk lebih mendekatkan lah, maksudnya itu lebih sregep. karena itu sulit kalau nggak sungguh-sungguh Iya, mempeng karena mereka, itu mempeng, Ya, ya. ya. Dari diri kita sendiri itulah untuk mengantisipasinya. Tapi kalau di masjid Mas Lili 10 hari terakhir bulan Ramadan maju atau mundur? Oh, masih full dong. Full jamaah atau full angin? Cuma anak-anak bos. Alhamdulillah kalau masih full ya. Ya. Karena itu menjadi hal yang sangat jelas lah di Iya. di mana-mana kalau menjelang akhir itu pasti jamaahnya semakin maju habis mendekati imam ya. Jadi, saya sependapat sama Mas Lili tadi tentang ya akhir itu adalah sesuatu yang penting ya, makanya ada namanya husnul khotimah sama suul khotimah. Iya. Suul khotimah itu kan. Iya. Kalau saya mau mengibaratkan itu
ada sebuah bait yang bagus sekali artinya itu wa dhalamul laili lahu surujun hatta yang syahu abu suruji. Jadi malam yang gelap itu sebenarnya penuh bintang, penuh cahaya, penuh kebaikan. Sampai pada akhirnya hatta yang syahu abu suruji, sampai menemui akhir pada malam yang gelap itu kita menemui cahaya pagi hari. Jadi cahaya pagi hari itu atau Abu Suruj itu bapaknya para bintang. Maksudnya itu matahari. Kalau kita mau mendapatkan terang dari matahari adanya di akhir malam hari. Akhir malam hari ya itu. Jadi itu hanya sebagai penggambaran itu sih. Tapi ada kalanya juga saya nggak setuju sama Mas Lili. Kayak walaupun di akhir itu penting, tapi di awal juga penting. Kalau Ini karena Gus. Memang hal itu tadi kan bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam arti di sini kita sungguh-sungguh beribadah itu hal yang mungkin bisa kita mindsetkan ya. ya, Tapi kalau kita melihat bagaimana dengan rutinitas kita, Ya. karena kita kan tidak meninggalkan mungkin ada yang selaku pelajar nih, Ah, mungkin ya, yang ya. sekolah, terus ada yang mungkin yang sudah bekerja. Nah, dalam arti di sini kan kita harus bisa membagi waktu. ya, ya. Bagaimana kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin di sini yang semakin zaman yang seperti ini pasti berbeda ya. Hmm. Nah, itu hal seperti itu apakah khusyuknya ini harus menyerupai para ulama yang seperti itu luar biasanya. Ya setidaknya kita meniru lah. Iya. Nah, ini Gak gimana harus nih? sih. Makanya kalau tadi walaupun akhir itu penting, tapi ada kalanya itu akhir yang baik itu karena ada permulaan yang baik. Kalau kata Sahibul Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau pada awalnya itu sudah ada asyraqatnya apa ya? Cahaya, maka akhirnya juga akan bercahaya. Jadi makanya ulama-ulama kita itu melatih kita dengan ibadah-ibadah sebelum Ramadan. Makanya ada itu biasanya dibuat pujian-pujian itu kan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Itu ya. itu mengawali dulu. Jadi untuk latihan, jadi pemanasannya di bulan Ramadan baru di bulan Rajab, terus di banter ke saat bulan Ramadan. Jadi untuk teman-teman yang banyak kegiatan atau apa kan itu justru kalau di pondok-pondok ya, ini konteksnya mungkin kalau di pondok-pondok itu biasanya Rajab itu sudah mulai libur loh. Nah, kalau pondok-pondok salaf itu jadi diawali dengan Rajab koyo puasa-puasa Puasa. sunnah, enggak ngono. Terus apa jenenge mulai wiridan, maca Quran dan sebagainya itu sih. Itu sebagai awal nih kalau di ulama berpendapat, ada yang berpendapat itu kalau Rajab itu bulan untuk menanam, terus Sya'ban itu bulan untuk merawat, menyiram, terus Ramadan itu bulan untuk memanen. Kayak gitu. Jadi manen kan gampang, maksudnya kalau kita sudah usahakan di Rajab dan Sya'ban, maka di bulan Ramadannya ya easy lah, kayak gitu. Apa itu sih? Mudah. Ini sangat menarik sekali bagaimana kita bisa memaksimalkan ya, bagaimana memaksimalkan kita ibadah di sisa-sisa bulan Ramadan ini, tentunya dengan hal yang sangat-sangat dalam tentang pengertian, ilmu pengertian. Makanya kalau kita semakin tahu bagaimana 10 akhir dari Ramadan ini, makanya semakin semangat kita juga dalam beribadah. Makanya kita juga sekaligus di sini mengingatkan diri sendiri ya, bagaimana di 10 akhir Ramadan ini untuk lebih serius lagi dalam beribadah tentunya. Dan teman-teman juga yang masih stay tune, masih mengikuti live streaming ini, tentunya terima kasih banyak. Dan acara Ngaji Coy ini tentunya di support ya, ada tim di balik layar yang luar biasa, adalah tim Kominfo. Ini ada Sebut nama sekalian ya. Iya, Mas Mudakir ini yang selalu di sini.
Performanya luar biasa ya. Siang malam ini luar biasa, dan semoga semakin berkembang ya dari Departemen Kominfo juga. Dan teman-teman, di sini kita juga tentunya di hari-hari 10 akhir Ramadan ini ada kerinduan-kerinduan yang sebenarnya ini dalam kutip juga kerinduan yang manusiawi lah. Ya. Manusiawi dalam arti tadi kan ibadah yang sudah Ya. kita kupas secara dalam nih. Bagaimana hal-hal yang sangat tentunya jangan sampai terlewatkan. Nah, hal-hal yang manusiawi seperti kita sahur yang memang hal-hal yang adanya di bulan suci Ramadan, sahurnya ini karena ada yang pertama orang bangunin sahur di Ya. masjid-masjid dengan ciri khas masing-masing. Ya. Mungkin di masjidnya Mas Lili seperti apa, Mas? Itu di sana ya kalau di konteks desa ya Sahur. itu kayak bener-bener tahu Wis tak bedhe. Hal seperti itu kan. itu belum apa lawan Mungkin dengan hal seperti itu, hal-hal itu malah bikin nggak kontak, bikin langsung bangun ya. teman tersebut. Mulai dari sahurnya aja sudah ngangenin ya, Ramadan itu bener. Makanya kalau ada juga yang biasanya di Masjid Agung Rembang, Gus, itu ada mulai rutinan sholat tasbih ya. Iya. Itu mungkin ada khusus, Gus, dari di sini dalam arti sholat tasbih di sini yang dilakukan di 10 akhir atau Ya, mungkin sebenarnya itu kan hanya bukan hanya sih, itu karena usaha guna untuk mencapai Lailatul Qadar. gitu ya. Jadi itu aja menurut saya, kalau orang-orang semakin bersemangat ya wajar. Tapi ya Jadi melakukan sholatnya bermacam-macam Ya. itu dilakuin semua ya. Salah ya satu sholat ibadah-ibadah Tambahin. untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu kan sebagai usaha agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ya kalau tadi yang dikatakan Mas Lili ketika semakin akhir itu semakin berat kan ya, semakin akhir itu semakin berat, rasanya cobaan semakin banyak, terus godaan semakin tasbih. banyak Iya, kayak gitu. biasanya gitu. semakin- Itu justru Itu baju lebaran susah Nah. memanggil-manggil itu. karena kalau semakin banyak cobaan terus semakin banyak godaan, saya semakin yakin bahwa puasa itu ya adalah manifestasi kerinduan itu. Ya, namanya kerinduan itu ya banyak cobaan. Kalau katanya Imam Al-Busiri di Qasidah Burdah kan itu wa asbatal wajdu khotai abrati wa dhuna mitlal bahari ala khotaika wal anami itu. Jadi namanya rindu itu kan berdasarkan dengan cinta. Cinta itu ada yang namanya terminologi dalam bahasa Arab itu al-wajdu. Al-wajdu itu di mana rasa cinta itu harus memiliki konsekuensi atau harus ada kesedihan yang menyertainya. Kalau mungkin Mas Didi pernah merasakan cinta sama seseorang, pasti kan ada kalanya gundah, resah kayak gitu kan. Nah, itu wajar Warna saja. ya itu. Adalah Salah satu warna. adalah warna. Tapi ketika ada cobaan-cobaan kesedihan itu dikatakan juga oleh Imam Al-Busiri bahwa mahatani nusa'ilas tu asma'uhu innal muhibba anil musyati atau anil udhali bisomami. Itu bahwasanya ketika orang sudah mencintai atau sudah rindu pada seseorang, sudah bermesraan dengan kekasihnya, maka ya innal muhibba anil musyati bisomami, mereka akan tuli atau mereka akan buta, mereka akan menutup telinga dan matanya akan godaan-godaan atau mungkin ya itu cobaan-cobaan yang telah menerpanya. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin tentang burdah yang selalu kita ini ya, bagaimana rasa kerinduan kita kepada Iya. Kanjeng Nabi kan, Ya. itu kan selalu kalau saya artikan bahwa selalu menyebut-nyebut namanya beliau Iya. Kanjeng Nabi kan, seperti makanya arti cinta di sini juga selalu menyebut-nyebut nama yang Iya. dicintai seperti itu. Ya. Makanya di sini kerinduan yang penuh dengan warna di sini, bagaimana cara memenangkannya ya dengan jangan sampai kalah di akhir ya. Iya. Artinya
ini mengingatkan juga Gus Manan kalau di akhir bulan Ramadan ini jangan sampai kita terlena terus kemudian tidak sungguh-sungguh. Nah, artinya terus-terusan kita sudah mau selesai santai-santaian seperti itu jangan sampai. Sebenarnya kita jangan sampai kalah dengan hal-hal atau Ya itu termasuk nasihat buat saya sendiri juga sih. termasuk pengingat, benar-benar pengingat sangat-sangat mengingatkan. Makanya di sini acara ngaji coy ini sangat-sangat semoga saja sangat-sangat bermanfaat ya, semoga saja amin. Dan tentunya di sini acara ngaji coy ini konteksnya anak muda banget. Makanya kalau sekarang kita banyak ya bermunculan di media-media HP kita ya, banyak anak muda itu yang lebih enak caranya dia untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu itu dengan cara hal yang dia sukai dan anak muda banget. Jadi bagaimana cara mereka itu bervariatif atau bermacam-macam untuk mendapatkan pengetahuan. Makanya acara ngaji coy ini semoga saja bisa berkelanjutan ya dengan cara podcastan seperti ini. Kita lebih enak ya. Atau gimana Gus? Kemudian saya mau tanya ke Mas Lili ini. Ya. Kalau Mas Lili menanggapi kayak YouTuber yang Ya. backgroundnya atau latar belakangnya tuh muslim terus buat konten-konten puasa itu, menanggapinya gimana Mas Lili? YouTuber yang non muslim Sebenarnya dia tidak berpuasa tapi tidak buat berpuasa konten terus puasa. buat konten-konten berpuasa itu. Kalau tidak mengganggu amaliyah ataupun pemikiran dari seorang muslim sih nggak apa-apa ya. Kalau dari aku sendiri. Mungkin kalau yang lain saya nggak tahu. Yang penting jangan sampai menyimpang dari syariat Ataupun ya. menyinggung gitu. Ya. Ya cuma pengen tahu aja sih tadi. Barangkali ada pendapat yang agak konservatif atau mungkin agak galak gitu. Enggak berarti ya. Slow. Oke. Aku ngomong slow. Langsung to the point ya. Tapi memang saya juga melihat karena sekarang ramenya podcast. Ya, itu ada salah satu juga YouTuber yang sering anak muda banget itu Habib Ja'far ya. Habib Ja'far itu sangat-sangat anak muda banget. Makanya beliau sekarang juga menjadi idola dikatakan. Ya. Dikatakan seperti itu memang. Lakjim. Ini backgroundnya harus diganti. Oh iya. Yang sebelah ini surga. Hitam putih. Tapi nanti Mas Eli nggak ikut di sini dong. Nanti Di sini. Untuk podcast seperti ini saya mengharapkan sih ada kelanjutan walaupun tidak bulan puasa gitu loh. Nanti kan kalaupun ada pertanyaan saya mengharapkan itu di komen aja di YouTube PC Ibnu IPPNU gitu. Karena alhamdulillah kita ada banyak narasumber di sini ya, salah satunya Gus Manan Ya. dan juga beberapa narasumber yang kemarin di acara ngaji coy itu alhamdulillah kita ada narasumber sebenarnya juga ada narasumber yang bagus yang mungkin perlu dicoba juga, ada itu Gus Nabil itu. kita harapkan juga ikut bergabung bisa. juga ya Nanti di acara. udah pulang ya Gus? Kurang paham aku ya itu. Nanti bisa. Gimana kalau tak telepon dulu? Tanpa pengetahuan kita semua telah hadir di belakang layar. Langsung kita silakan gabung. Ya bisa, nanti kan bisa diusahakan kalaupun Surprise. nanti untuk menunggu di Ramadan yang akan datang, kalaupun kelamaan nanti bisa di podcastan lagi Ya lah. biasa. Biasa ngobrol-ngobrol, Syukur-syukur nanti sharing-sharing gitu dapat lah. endorse di sini, ada botol le mineral yang Kalau mineral ya. Ada manis-manis.
Ya, usahakan. Ya. Eh, Dan memang kita sudah cukup lumayan di sini. Tadi pembahasan kita di tema kita yaitu Ramadan, antara ibadah dan kerinduan. Ini hal yang sangat menarik dan tentu teman-teman tadi sudah menyimaknya. Semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari podcastan kita di sini, karena ya ini salah satu inisiator para pelajar NU ya di sini yang tentunya ingin sekali mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman bagaimana di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini supaya tidak terlena atau tidak bermalas-malasan, justru semakin giat, ya kan? Makanya kita mengambil tema khusus ini supaya untuk mengingatkan tentunya buat diri sendiri dan juga teman-teman. Seperti itu, kita kembali mungkin di acara lain waktu. Seperti itu ya Gus dan juga Mas Lili. Dan saya di sini juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sama-sama. semua teman-teman di sini dan juga tim yang luar biasa di balik layar ya, Mas Mudagir dan teman-teman juga yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya tentunya di sini mohon maaf selaku moderator di sini, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Tentunya saya mohon maaf atas kekhilafan saya ya, terutama apabila ada yang kurang berkenan. Dan akhirnya acara ngaji coy kita cukupkan sekian, kita ketemu di lain waktu. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Onji mohon undur diri, kemudian ada Gusmanan dan juga Mas Lili mohon undur diri dari acara ini. Tentunya terima kasih kebersamaannya. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.